yang informatif golkar supaya akan tidak bisa. Bu Lili ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, Bu. Ini kebetulan peserta sudah. Aku yang bisa awal yang Assalamualaikum Bu Lili. Tanah ibu bukan bakar sore-sore. Kira-kira aku sore. Kira-kira tadi kan itu Nggih, mau register nggih Bapak Ibu, Bu Lilinya masih coffee break sebagai informasi. Nanti khusus kelompok 3 dan 4 ya, materi lagi dari Pak Darwi untuk agenda 3 di alamat Zoom yang sama yang ini.
Maaf Mbak Fitri. Iya, Masih Mbak Lili. datang Mbak Fitri. Iya. Heeh. Eh, Bu, ini peserta sudah lengkap, Bu Lili. Siap. Langsung saja, nggih. Monggo, Nggih, Bu. nggih. Nggih. Kayaknya tadi Mbak Lili ke Mas Eri dulu ini. Ini harus memikirkan logistik soalnya. Iya, monggo Bu Lili, peserta sudah Nggih. lengkap 22. Siap, Ya, siap. monggo. Nggih. Baik. Mohon maaf nggih, Bapak Ibu agak sedikit terlambat. Ya, ya ke belakang dan satu dan lain hal. Mari kita lanjutkan di kelas ini ya. Tadi di kelas yang satunya di angkatan satu, Angkatan ya, kelompok angkatan 1, 2. satu dua ya, itu Bapak Ibu kemarin kita sudah membahas tentang infografis, kita sudah membahas tentang matrik. Nah, kita biar semuanya tercover gitu ya pembahasan kita, maka yang role model untuk tokoh berakhlak hari ini akan kita bahas karena kita anggap ya itu paling gampang, paling ringan, maka kita kasih di belakang ya. Yang pertama kemarin kan sudah matriknya sudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian infografisnya juga sudah. Sekarang kami ingin seperti juga di angkatan kelompok tadi yang sudah di kelompok satu dan 2, Bapak Ibu akan menampilkan tokoh berakhlaknya, kemudian memberikan pencermatan kenapa kok tokoh itu ya. Oke, sekarang ada di angkatan berapa dulu? 3 atau 4 dulu yang mau mem- menampilkan tokohnya yang diangkat siapa? Tapi sebentar. Hmm. Biar menginspirasi Bapak Ibu ya, saya coba untuk menampilkan satu contoh hmm, yang tadi sama juga kami tampilkan. Bentar. Ya. Ada yang mengambil tokoh Habibie? Berarti sama. Kalau iya, sebentar. Coba dulu. Luas karena peranannya Ganti dalam aja. politik Indonesia, serta sebagai seorang pemikir yang memiliki integritas tinggi. Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Dan sebelumnya Ganti Pak Mahfud. Bentar. Share screen. Mahfud MD adalah seorang akademisi, politisi, dan pakar hukum. Sudah terdengar ya Bapak Ibu ya? Sampun, nggih. Saya lanjutkan. Luas karena peranannya dalam dunia hukum dan politik Indonesia, serta sebagai seorang pemikir
yang memiliki integritas tinggi, Mahfud MD, pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD adalah sosok yang berperan penting dalam memperkuat sistem hukum dan keamanan Indonesia. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ia memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan terorisme, reformasi hukum, dan penguatan sistem demokrasi. Sebelumnya, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ia juga memiliki andil besar dalam menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia melalui keputusan-keputusan konstitusional yang penting. Ruang dialog dengan berbagai pihak dan membela kepentingan rakyat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Pak Mahfud MD telah mencerminkan nilai akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Salah satu contoh yang telah dilakukan oleh mantan Ketua Hakim MK dan Menko Polhukam itu adalah membongkar kasus korupsi proyek satelit yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Terkait kompetensi yang dimiliki Pak Mahfud MD, itu sudah tidak diragukan lagi. Beliau memiliki pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang memiliki bidang politik dan juga hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan track record-nya sebagai guru besar di bidang hukum tata negara, hakim, dan juga politik Islam. Salah satu contoh cara bersikap harmonis dari Mahfud MD adalah ketika ada pertemuan politik yang pada Mahfud selalu berusaha untuk meredakan suasana dengan menyarankan dialog dan melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam kebijakan. Dia juga mengajak pihak menghormati perbedaan dan menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dan beragama. Bapak Mahfud MD nilai loyalitas yang sangat tinggi terhadap negara dan konstitusi. Dia berani menyampaikan kritik terhadap praktik yang menyimpang meskipun itu berada di dalam pemerintahan sendiri. Dia tetap vokal menyuarakan supremasi hukum meskipun namanya berada di dalam struktur pemerintahan, menunjukkan kesetiaannya terhadap nilai-nilai hukum dan demokrasi. Sikap adaptif Pak Mahfud MD terlihat dari kemampuannya dalam menyesuaikan diri di berbagai posisi, mulai dari akademisi, hakim konstitusi, hingga pejabat tinggi negara. Beliau juga aktif dalam memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan cepat, mencerminkan kemampuan Pak Mahfud dalam beradaptasi di era digital. Selanjutnya, pelajaran dari Tapi yang terpenting sekarang, jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik, agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum. Baik, itu contoh untuk role model tokoh yang sudah disampaikan oleh beberapa teman yang lain. Dia mengambil satu tokoh nasional yang kira-kira teman-teman yang lain tahu gitu ya kiprahnya, contohnya Pak Mahfud. Ada juga yang mengambil Pak Nasaruddin Umar, Pak Habibie, ya macam-macam ya di kelompok sebelumnya. Kelompok ini kami tunggu akan mengambil siapa yang sebagai role model. Kemudian selain role model yang ditampilkan, nanti masing-masing orang juga apa yang ibroh apa atau semangat apa atau good lesson apa yang bisa diambil dari tokoh tersebut ya terkait dengan penerapan di masing-masing tusi Bapak Ibu. Oke, setiap orang nanti harus memberikan kontribusinya ya, walaupun yang membuat perwakilan satu atau dua orang
tapi semua orang nanti menyampaikan pendapatnya terhadap ide atau siapa tokoh yang diambil, mengapa, dan bagaimana kiprahnya. Oke, yang mau mencoba siapa dulu? Mau kelompok mana dulu? Ini ada kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Oke, kelompok 4 dulu. Siapa yang mengoperasikan pertama? Silahkan. Mas Tia Amrodin. Mana, Mas? Atau Mas siapa itu? Kayak saya Mas kurang Yunus. memadai ya Bu. Hah? Kayak saya yang sekarang kurang memadai. Mungkin Mas Raja Bena atau Mas Yunus, monggo. Mas Yunus ini yang Sudah. sudah. Oke, Mas Yunus. Mulai, silakan. Di tengah perjalanan panjang bangsa ini, ada sosok yang dikenal sebagai bapak bangsa sekaligus guru bagi kemanusiaan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau akrab dikenal sebagai Gus Dur. Ia bukan hanya seorang presiden, tapi juga simbol toleransi, keberanian, dan kebijaksanaan. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa keadilan dan kemanusiaan selalu lebih tinggi dari sekedar kepentingan politik. Keberagaman Indonesia ada yang menjadikan toleransi dan kemanusiaan sebagai nafas perjuangan. Dialah Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita panggil Gus Dur, presiden keempat, tokoh pluralisme dan teladan nilai-nilai berakhlak. Gus Dur merupakan tokoh yang melintasi batas suku, agama, dan budaya. Warisannya bukan hanya kebijakan, tetapi keteladanan yang menembus lintas generasi. Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau hidup dan tumbuh di lingkungan pesantren yang kaya akan nilai intelektual, nilai keislaman, dan nilai kebangsaan. Beliau juga memimpin organisasi Nahdlatul Ulama sebelum terpilih menjadi presiden wakil Indonesia. Di setiap langkah Gus Dur menunjukkan kerendahan hati, humor yang hangat, dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan. Karakter ini menjadi fondasi dalam setiap kebijakan Nilai harmonis tercermin jelas dalam kepemimpinannya. Gus Dur membela hak kelompok minoritas, menghapus diskriminasi, dan merayakan perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Tidak kuat dengan api neraka. Nilai loyal yang wujudkan dalam kesetiaan pada Pancasila dan NKRI. Artinya persatuan bangsa lebih penting daripada kepentingan politik pribadi. Karena hanya nilai adaptif terlihat ketika ia memimpin di masa reformasi. Gus Dur cepat menyesuaikan kebijakan untuk menjawab tuntutan zaman, termasuk membuka ruang demokrasi dan kebebasan pers. Nilai kolaboratif ia tunjukkan dengan melibatkan semua pihak, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun Indonesia yang adil dan damai. Almarhum Gus Dur pernah tegas, tidak penting apa agama atau suku. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik bagi semua orang tidak pernah tanya apa agama itu. Pesan ini menunjukkan bahwa nilai berakhlak bisa kita lakukan dengan cara kita memberi manfaat kepada semua orang. Ilahilas tulis
Dari Gus Dur kita belajar bahwa berakhlak bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tindakan yang nyata, menjaga harmoni, setia pada bangsa, adaptif terhadap perubahan, dan kolaboratif membangun masa depan. Terima kasih. Gus Dur telah tiada, namun nilai dan teladannya tetap hidup di hati rakyat Indonesia. Dari beliau, kita belajar untuk menghargai perbedaan, menegakkan kebenaran, dan merawat persatuan. Warisannya adalah cahaya yang akan terus membimbing langkah bangsa ini. Oke, teman-teman tadi sudah melihat tayangannya ya untuk video Gus Dur, tokoh berakhlak. Oke, itu tadi testimoni saat Bapak Ibu bisa membaca skrip. Ya, artinya apa yang mungkin Bapak Ibu hafalkan, apa yang mungkin Bapak Ibu hadapi itu sudah ada tulisannya. Nah, sekarang saya pengen yang real ini ya. Tentu biar berbekas ya di ingatan Bapak Ibu apa tugasnya atau Gus Dur itu seperti apa, testimoni langsung ya. Sekarang apa sih tokoh berakhlak Gus Dur itu, apa yang bisa Bapak Ibu ambil dan bagaimana beliau itu menurut dengan seperti apa? Dari kelompok yang tadi menanyakan kelompok berapa tadi? 4, Bu. 4. Oke, siapa yang mau memulai kelompok 4? Saya dulu, Bu Raja Bena. Mas Raja Bena, yuk Mas Hafid Akbar, gimana tadi? Dari saya dulu, untuk tokoh Gus Dur itu sendiri, tokoh yang sangat menginspirasi bagi kalangan muda terutama untuk saat ini ya Bu. Karena dari beliau kita belajar bagaimana menghargai, bagaimana toleransi, bagaimana mengakui bahwa semua yang ada di Indonesia itu, entah itu berbeda suku, ras, atau agama, bahwa kita itu sama, yaitu Indonesia, Bu. Dan beliau juga salah satu tokoh yang memang dikenal sebagai Bapak Tionghoa Indonesia, karena dulu beliau menolak eh, peraturan yang memang bahwa etnis Tionghoa itu bukan Indonesia. Akhirnya dia menolak bahwa etnis Tionghoa adalah bagian dari kita. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Baik, oke, Mas Terima Raja kasih. Bina sudah menyampaikan tambahan mengenai kiprah Gus Dur terhadap kerukunan umat beragama ya, sebagai penyuara memperjuangkan ada Tionghoa diakui sebagai agama, kemudian juga hari liburnya, hari libur nasional gitu ya, menjadi tokoh untuk kerukunan umat ya. Oke, ada tambahan yang lain dari teman-teman? Bu. Ya, Mas apa ini? Amrodin. Amrodin. Oke, baik. Masih di kelompok yang sama ya, Mas Amrodin? Kelompok 4. Oke. Ini Gus Dur adalah Bapak bangsa. Dalam nilai-nilai ASN dalam berakhlak ini bisa ditemukan semuanya dalam diri Gus Dur. Contoh saja seperti harmonis yang Gus Dur tahu sendiri, kita semua sudah mengetahui bahwa Gus Dur adalah Bapak pluralisme di Indonesia, mengajarkan hidup rukun dan hidup di tengah perbedaan baik antar agama ataupun golongan. Kemudian loyal, di mana Gus Dur sangat setia kepada UUD 45 dan Pancasila, terbukti saat beliau mengorbankan jabatan presidennya untuk memegang teguh kesetiaan pada UUD 45 dan Pancasila. Mungkin yang lainnya ada tambahan. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Amrodin ya, bahwa beliau itu termasuk atau bisa di
sebut sebagai tokoh yang memiliki nasionalisme tinggi, setia pada UUD NKRI, ya, mengutamakan kepentingan negara terlihat dari kenegarawanan beliau gitu ya. Baik. Eh, Bahkan ketika di akhir masa jabatan beliau ada seperti itu dengan beliau dengan apa namanya satria gitu ya, dengan eh, ikhlas gitu mau mengundurkan diri. Kalau enggak gitu kan terjadi chaos ya waktu itu ya. Tapi beliau dengan kenegarawanan yang mumpuni melakukan hal itu demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, ada lagi yang mau menambahkan dari kelompok yang sama? Saya Bu, Siapa ini? Mbak Salwa? iya Bu. Iya, Mbak Salwa gimana? Eh, ya, sebelumnya mohon maaf Ibu Lili, saat ini saya sedang di UGD Yuk, menemani sakit apa, Mbak? suami saya. Suami saya Bu mau rawat inap, jadi kena demam berdarah. Oh, nek Ya, sing jadi dicokot nyamuk kan biasanya cacile, Mbak. iya Bu, Ini kok nggak iso nyamuk tahu cilik kok niki. nyokot suamine jenengan dadi loro. Doanya ya Bu. Iya, Ini di mana? mumpung saya Rumah masih sakit bisa, mana? gimana Bu? Di rumah sakit mana? Di rumah sakit Siloam Bu, Siloam Jogja. Oh, Jogja ya. Oke. Ya, ini mumpung saya masih bisa aktif gitu Bu, nggih. Mm-mm. Jadi eh, kami memang mengambil Gus Dur karena beliau ini sosok yang sangat inspiratif begitu. Jadi Mm-mm. kalau bagi orang-orang itu mungkin agak nyeleneh gitu, tapi kalau Mm-mm. dari sisi akronimnya berakhlak gitu ya, Mm-mm. saya sendiri bisa melihat bahwa beliau itu memenuhi dari segi kompeten. Nah, dari Mm-mm. kompeten ini bisa dilihat bahwa sebenarnya Gus Dur itu menguasai beberapa bahasa ya, Mm-mm. termasuk bahasa Arab, bahasa Iya, Inggris di dan atas rata-rata kan bahasa-bahasa kecerdasannya. bahasa-bahasa lain yang mana Mm-mm. dengan bahasa-bahasa tersebut beliau sangat cakap sebagai pemimpin Mm-mm. negara sehingga bisa berkomunikasi dengan baik tidak hanya melalui penerjemah bahasa gitu Bu. Mm-mm. Kemudian selain itu kita bisa lihat dari karakternya, beliau ini eh, terlihat sangat adaptif ya, meskipun penampilannya sederhana, tapi beliau juga sangat adaptif dengan perubahan zaman, terutama dengan sikapnya yang sangat mendukung demokrasi, juga saat itu sangat mendukung kebebasan pers dan HAM juga. Kemudian selain itu sifatnya yang sangat kolaboratif, terutama dalam hal pluralisme keragaman di Indonesia mempertahankan kedaulatan, beliau bersikap kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak ya, terutama tokoh-tokoh agama ya yang dari agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda sehingga asas-asas nasionalisme, pluralisme itu tetap bisa terjaga. Begitu Bu Lili. Ya, terima kasih Mbak Salma. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya betul sekali ya. Di balik kecerdasan beliau itu, segala keterbatasan beliau itu ada kecerdasan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca buku humor ala Gus Dur gitu ya, di balik satir-satir beliau, humor-humor beliau itu ada sesuatu yang cerdas ya, yang tajam gitu ya dalam pengamatan beliau dan bisa dikemas dalam apa namanya komunikasi yang ringan, yang apa namanya bisa melintasi batas, bisa diterima oleh semua pihak kalangan dengan mudah. Itu kalau bukan orang yang cerdas kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi apa namanya kadang mungkin kita sulit untuk mengikuti karena ya keterbatasan kita untuk mengikuti pola pikirnya ya. Tapi sesuatu eh, luar biasa ada di Gus Dur. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Semoga segera sehat nggih yang di siapa tadi suaminya ya atau siapa tadi Oke, ya? Bu.
Nah, Terima kasih, Bu. baik ya, Mbak Salwa. Sebisa mungkin tetap mengikuti kegiatan agar tidak ada halangan di kemudian hari. Tentu dengan mengutamakan ya suami dulu ya, atau nanti kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, dikomunikasikan dengan panitia, silakan komunikasi dengan panitia. Oke, berikutnya ini masih di kelompok berapa tadi ya? Kelompok 4 dulu ya tadi ya. Apakah semua kelompok 4 sudah bersuara, menyuarakan diri? Saya anggap sudah ya. Oke, baik. Kelompok 4 sudah, sekarang dari kelompok 3. Bisa diwakili siapa yang mau menayangkan? Saya, Bu. Saya itu siapa? Pablo. Mana ya? Muhammad Maulana Dikri, Bu. Maulana Dikri. Oh iya, oke Mas Maulana Dikri. Monggo silahkan dicoba. Sebentar Mas Dikri. Memang tayangannya, halo Mas Dikri. Memang tayangannya sekecil itu. Punya saya kok kecil sekali nih. Bisa full screen? Nah. Dicoba lagi. Kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa, kecil ya nggak apa-apa. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, pemimpin umat yang menyalakan cahaya toleransi, menguatkan persatuan, dan membuktikan bahwa nilai luhur dapat menjadi fondasi peradaban. Bagi beliau, melayani umat adalah ibadah tertinggi. Setiap senyum, sapaan, dan bimbingan adalah wujud kasih sayang yang tulus, tanpa memandang latar belakang. Beliau menjalankan tugas dengan transparansi, dan beliau mempertanggungjawabkan di hadapan dunia dan di hadapan Tuhan. Ilmunya luas, pengalamannya mendalam. Ia menguasai persoalan keagamaan, sosial, dan kebangsaan, sehingga setiap kebijakan memiliki landasan yang kuat. Beliau merangkul semua pihak. Perbedaan bukan pemisah, tetapi jembatan menuju harmoni. Kesetiaan beliau kepada bangsa dan agama adalah napas perjuangan, menjaga Istiqlal sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Ia membawa kemajuan dengan bijak, menggabungkan nilai tradisi dan teknologi untuk melayani umat di era digital. Keberhasilan besar lahir dari kolaborasi. Beliau membuka pintu seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat.
Saya belajar dari Profesor Nasaruddin Umar bahwa melayani umat harus dengan hati yang tulus tanpa membeda-bedakan. Dari beliau, saya memahami pemimpin sejati harus menguasai ilmunya dan mampu memberikan solusi yang bijak. Menjaga istiqlal menginspirasi saya untuk setia pada tugas negara. Bagi beliau, jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan integritas. Setiap langkahnya transparan, setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan umat dan bangsa. Nilai-nilai yang beliau tanamkan adalah bekal yang akan kami bawa sepanjang perjalanan hidup kami. Beliau mengajarkan bahwa kita harus siap menghadapi perubahan tanpa kehilangan jati diri. Beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, membuktikan bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan jika kita saling menghormati. Beliau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ramah, cekatan, dan selalu melakukan perbaikan. Beliau menunjukkan bahwa kepedulian sekecil apapun dapat membawa dampak besar. Dari beliau, saya paham bahwa bekerja bersama-sama akan menghasilkan manfaat yang lebih besar. Betapa perlunya kita melakukan toleransi, tasamuh satu sama lain. Apa itu tasamuh? Bahasa kerennya adalah toleransi. Toleransi itu berbeda dengan koeksistensi. Koeksistensi, Anda hidup di sana, kami hidup di sini, you hidup di sana, jangan saling mengganggu. Oke. Itu baru koeksistensi, sama-sama eksis, ya kan? Tapi kalau toleransi, Anda hidup di sana, kami hidup di sini, you hidup di situ. Jadi toleransi itu bukan berarti menyamakan yang harusnya berbeda atau juga membedakan yang seharusnya sama. Itu bukan toleransi. Toleransi itu adalah membedakan yang harus dibedakan, menyamakan yang harus disamakan. Jangan memaksa untuk membedakan sesuatu yang sama. Itu bukan toleransi. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya sudah menyaksikan tokoh kita yang diangkat Bapak Ibu adalah Prof. Nasaruddin Umar tadi. Yang sebelumnya siapa tadi? Sebelumnya Gus Dur, sebelumnya Gus Dur. Bu. Gus Dur. Gus Dur, Gus sebelumnya Dur Gus ya, Dur. oke. Ada Gus Dur dan kemudian yang kedua Prof. Nasaruddin Umar. Baik, dari dua tokoh ini tadi Bapak Ibu sudah melakukan testimoni ya, tapi testimoni pencermatan terhadap tokoh tersebut kan Bapak Ibu lakukan mungkin based on script, kemudian sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk memastikan bahwa Bapak Ibu punya pemahaman terhadap tokoh tersebut sebagai tokoh nasional dan bagaimana kiprahnya atau kontribusinya terhadap bangsa dan negara, maka saya ingin Bapak Ibu melakukan testimoni secara langsung. Apa sih yang Bapak Ibu bisa sampaikan mengenai Gus Dur maupun Prof. Nasaruddin Umar masing-masing sesuai dengan kelompoknya tadi menyampaikan reviewnya terutama apa yang bisa jenengan ingat, apa yang bisa jenengan ulas kembali mengenai ketokohan kedua tokoh tersebut dan kontribusinya terhadap bangsa dan negara seperti apa. Oke, monggo. Siapa yang mau menyampaikan? Kelompok 1-2 tadi Gus Dur dan Prof. Nasaruddin Umar. Monggo, siapa? Oke, saya Bu. Iya, Izin Bu. oke. Silahkan Mas Malik. Ya, mohon izin waktunya. Mm-mm. Kami dari kelompok 3 mengapa memilih
role model dari Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA karena dari saya pribadi itu ketika melihat beberapa berita yang muncul di Android HP saya pribadi, salah satu berita itu menyampaikan indeks kepuasan kinerja dari Profesor Dr. Beliau Nasaruddin Umar dalam memimpin Kementerian Agama itu termasuk yang teratas. Bahkan beliau juga menyampaikan pesan bahwa tolak ukur keberhasilan Kementerian Agama bukan berdasarkan apresiasi dan penghargaan, tetapi berdasarkan penilaian umat terhadap pelayanan Kementerian Agama. Oke, mungkin Betul. seperti itu, Ibu. Ya, masih ingat kan penentuan apa itu, Mas? Awal puasa gitu kan, kalau tidak ada tokohnya gitu akan terjadi chaos kan. Nah, termasuk Prof. Nasaruddin Umar ini mengambil peran ya, bagaimana menyatukan apa pendapat atau keinginan beberapa pihak. Nah, seperti itu juga termasuk kiprahnya. Yang lain menambahkan mengenai testimoni terhadap Prof. Nasaruddin Umar, beliau tidak hanya apa namanya ulama ya, tidak hanya kompeten di bidang agama, tapi juga keilmuan seperti apa ya. Oke, akademisi juga ya. Bu. Ya, siapa ini? Maksum, Bu. Oh, Pak Masum, gimana penambahan infonya? Saya menambahkan dari Kiai Malik nih. Bagi saya itu sosok seorang Bapak Nazaruddin nih. Itu di samping ia sebagai seorang ulama, juga sebagai seorang tokoh yang menjadi inspiratif bagi saya, teladan bagi saya. Gimana Dalam meneladaninya hal seperti apa? dalam hal kerukunan beragama, Iya. seorang yang kerap menggaungkan seruan moderasi beragama, Bu. Seperti contoh pada beberapa waktu lalu beliau itu apa namanya sempat mencium seorang paus Fransiskus yang datang ke Indonesia, itu Bu. Sudah sering lah melihat itu di Iya. sosial media. Nah, itu kan Memberikan orang contoh yang nyata ya, praktek nyata bagaimana kerukunan antar umat beragama tidak hanya di atas kertas, tidak hanya suara-suara, tapi memberikan praktek ya. ya itu menjadi sosok teladan bagi saya khususnya kerukunan beragama. Di samping itu juga beliau membuka gerbang Masjid Istiqlal untuk silaturahmi atau dialog dari lintas agama, Bu. Jadi bukan hanya orang Islam yang datang ke Masjid Istiqlal, tapi juga lintas agama pun diperbolehkan untuk memasuki Masjid Al-Istiqlal. Nah, dialog, silaturahmi, dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, tambahan dari Mas Maksum pencermatan ya. Tadi bagaimana beliau tidak hanya menggaungkan kerukunan umat beragama, menggaungkan apa diversity in unity di Indonesia, tapi juga melakukan praktek nyata atau memberikan contoh keteladanan ketika kehadiran Paus, beliau ini ada di barisan depan ya untuk menyambutnya dan memberikan bukti-bukti contoh kerukunan bahwa Indonesia itu walaupun dinamis, walaupun pluralis, tapi tetap rukun ya. Itulah ciri Indonesia yang berbeda dari negara lain ya. Ada Pancasilanya di sana sebagai ideologi yang cukup kuat untuk menjaga Indonesia walaupun berbeda-beda, tapi tetap dalam satu wadah yang utuh. Oke, itu dari Mas Maksum. Mungkin ada yang mau masih punya kesempatan kelompok ini untuk Saya, Bu. menambahkan kelompok 3 ya, Saya. Mas Nasroni. Siapa? Iya. Nasroni. Oh, Mas Nasroni ya. Gimana Mas? Menambahkan Siap. untuk Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar itu juga mempunyai kontribusi yang besar bagi negara ini. Khususnya beliau adalah salah satu
tugas masjid ramah lingkungan atau Eco Mm-mm. Mosque, Mm-mm. yaitu Sesuai dengan salah satu tema sekarang ya, ekologi ya. nggih, Iya. ekoteologi. Salah satu Ekoteologi ya, ekologi. Kayak biologi wae. Ekoteologi ya. Gimana itu Mas konsepnya? ide brilian beliau yaitu Mm-mm. menjadikan Istiqlal sebagai masjid yang hijau pertama di dunia Mm-mm. dengan sertifikat Eco Masjid. Mm-mm. Selain itu, renovasi Istiqlal itu juga bukan hanya memperindah bangunan, tapi juga meningkatkan efisiensi energi, air, dan Mm-mm. sistem ramah lingkungan. Mm-mm. Selain itu, beliau juga termasuk cendekiawan Islam yang progresif, Mm-mm. yang menonjol sebagai akademisi dengan pemikiran maju, terutama Mm-mm. dalam isu gender dalam Islam. Iya. Terbukti dari karya beliau yaitu buku yang berjudul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran yang menjadi rujukan penting dalam kajian tafsir modern. Baik, ya, luar biasa ya. Sudah baca bukunya atau baru beli, belum dibaca? Belum dibaca, Bu. Belum dibaca, tapi yang penting punya ya. Dan referensi itu wajib dimiliki, terutama Bapak Ibu generasi baru. Saya terus terang belum belum punya dan belum apa ya pernah baca gitu ya, Mas. Nanti suatu saat mungkin saya akan mencari bukunya itu di Gramedia atau di mana gitu ya. Bagus sekali terkait dengan apa ya kebaruan-kebaruan tokoh-tokoh inspiratif ya yang bisa memberikan kita wawasan untuk tidak hanya eh, apa ya tidak hanya berkutat pada urusan kita, tapi Bapak Ibu perlu broaden your knowledge ya, itu ya, membuka wawasan bahwa orang-orang di luar sana di antara kesibukan, di antara burden yang sangat besar, mereka mampu berkontribusi secara maksimal pada bangsa dan negara. Kenapa jenengan tidak gitu ya? Di antara mereka kan juga orang sibuk ya, bahkan jauh lebih sibuk dari kita. Dengan segala kesibukan ternyata mampu berkontribusi ya. Tentu ini menjadi suri teladan Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan jenengan nanti apa yang bisa jenengan berikan pada negaramu. Oke, terus berikutnya masih adakah untuk Prof. Nasaruddin? Saya, Bu. Iya, piye Mas? Masih ada kesempatan ini? Nggih, Muhammad, Bu. Ya, Mas Muhammad siapa? Kok Muhammad Muhammad? Muhammad saja, Bu. Muhammad Oh, tok. Muhammad saja ya? Ngirit sekali. Nggih. Ya, gimana Mas Mohon Muhammad? izin berpendapat, Bu. Saya kira untuk Mm-mm. Profesor Nasaruddin Umar itu memang benar-benar sosok yang berakhlak. Jadi berakhlak itu Mm-mm. bukan hanya sekedar akronim, tetapi itu Betul. sudah teraktualisasi dalam Mm-mm. kepribadian beliau, Bu. Betul. Nah, kemudian saya mungkin menambahkan dari komentar Mas Nasroni tadi tentang penguatan ekoteologi. Saya kira itu merupakan eh, beliau merepresentasikan nilai adaptif begitu di Mm-mm. saat Kok dunia bisa? sedang dilanda Mm-mm. krisis iklim. Mm-mm. Beliau mengambil inisiatif dan mengambil peran untuk mencanangkan program penguatan ekoteologi. Mm-mm. Terbukti itu dulu kita teman-teman CPNS ini kan disuruh untuk menanam pohon begitu, Bu. Mm-mm. Nah, saya kira itu program yang sekaligus visioner karena menanam pohon, penguatan ekoteologi itu memiliki manfaat atau manfaat bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Saya kira itu, Bu. Oke. Terima Ada kasih. juga yang sampai mengangkat KRA-nya atau rancangan aktualisasinya penghijauan mengangkat tentang penanaman pohon padahal tusinya sebagai penghulu gitu. Saya apa ini apa ya esensinya dengan tusi jenengan gitu. Ternyata itu dikaitkan dengan argumentasi tadi ekoteologi tadi yang kuat ya. Selama jenengan bisa mengargumentasikan dengan baik, maka nanti akan bisa diterima oleh penguji ya. Tidak hanya terkait dengan tusi-tusi yang terlihat secara kasat mata, tapi mungkin di balik itu apa sih apa maknanya bahwa
hal-hal yang jenengan lakukan ini secara tidak langsung ini terkait dengan pemenuhan tugas juga gitu ya. Jadi ada argumentasi yang perlu diberikan. Oke, saya kira untuk kelompok yang Pak Nasarudin sudah cukup atau ada lagi? Yang Prof. Nasarudin sudah cukup? Menambahkan Halo? izin sedikit menambahkan. Ya, baik. Saya tunggu-tunggu loh Mas Nikolas ya. Iya, Mas. Nikolas Saputra itu kan artis. Ya, saya adiknya, Bu. Oh, adiknya. Kakaknya atau gedean jenengan? Nikolas Saputri, Bu. Adiknya Saputra ya, Saputri ya. Oke, Mas Nikolas gimana? Ya, izin menambahkan terkait dengan inspirasi dari Bapak Nasarudin Umar bahwa sebenarnya untuk mampu dan mau berkolaborasi. Sedikit info bahwa kemarin saya sempat membaca Bapak Nasarudin Umar itu berkunjung ke kantor Kompas. Jadi kolaborasi lintas instansi ini yang sekiranya dapat menjadi role model bagi saya sebagai penyuluh agama untuk mau dan berniat berkolaborasi dengan siapapun itu, seperti mungkin di lapas, di rutan, rumah sakit, ataupun tempat-tempat yang sekiranya bisa saya jamah dan saya berikan motivasi pembinaan iman. Wah, kalimatnya medeni banget jamah ya. Oke. Baik, makasih Mas Nikolas mengambil inspirasi dari Pak Prof. Nasarudin. Sekali berbeliau aja mau untuk merangkul banyak pihak gitu ya, bending membungkuk untuk mengadakan kerjasama atau merangkul semua pihak, apalagi kita ya, maka kita harus mengambil suri teladan beliau, tidak sungkan, tidak ragu untuk melakukan kolaborasi atau MOU atau kerjasama dengan semua pihak yang menghasilkan sesuatu yang lebih dan dapat bernilai guna yang lebih baik untuk pemenuhan tugas kita. Gitu ya Mas Nikolas ya. Kita mengambil contoh dari Prof. Nasarudin. Oke. Apakah kelompok 3 sudah semuanya? Sudah dirasa cukup? Kita bergeser ke kelompok 4. Siapa kelompok 4 yang mau mengoperasikan? Tadi sudah Gus Dur tadi. Oh, ini saya Gus Dur kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Itu kelompok 4, Bu. Ini kan dua Oh, kelompok. yang pertama malah yang duluan kelompok 4 ya? Iya. Oke. Ya, kelompok 4. Ya, ini kelompok 3-nya yang Prof. Nasarudin. Iya. Oke, baik. Ini tadi terkait dengan 2 video yang sudah menjadi inspirasi dari kelompok ini. Tersisa ada kelompok 3 dan kelompok 4, semuanya sudah melaksanakan atau membuat video inspirasi dengan baik. Dan Bapak Ibu, ketokohan beliau adalah tokoh nasional, artinya semua orang memiliki pemahaman yang sama ya, sama-sama tahu, sama-sama mengenal, bukan seseorang yang tidak dikenal secara umum atau secara luas sebelumnya, tapi Bapak Ibu sudah mengenal beliau. Penokohan ini semoga menjadi inspirasi berakhlak, menjadi tokoh role model di dalam Bapak Ibu melaksanakan tugas ya, nanti dikuatkan apa sih ibroh yang baik yang bisa diambil dari beliau. Poin-poin pentingnya nanti menginspirasi menjadi catatan penting di pemenuhan tugas Bapak Ibu dan menjadi ilham dalam mencanangkan diri Bapak Ibu. Jadi diri Bapak Ibu ini pengen memposisikan diri sebagai apa porsinya
di tugas Bapak Ibu sebagai guru, sebagai dosen, sebagai penyuluh, sebagai penghulu, dengan mengambil ibroh dari Prof. Nasaruddin Umar dan dari Gus Dur tadi, seperti apa yang bisa Bapak Ibu lakukan perubahan terhadap tusi Bapak Ibu. Mungkin untuk tugas, penyelesaian tugas dan pemaparannya saya kira mungkin cukup. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu dalam pemenuhan acara ini mungkin ada hal-hal yang harus Bapak Ibu siapkan, kuatkan. Jangan lupa untuk terus dipantau. Matriknya aman sampai sejauh ini? Aman Bu, Alhamdulillah Bu. Aman. Rancangan era-nya aman? Nah, niku dereng Bu. Ya, dereng ya. Komunikasi dengan mentor aman? Sudah tahu calon mentornya? Pak Kepala Bu. Sudah Pak Kepala, ada Pak Kasubag TU, ada Pak Kepala, ada mungkin guru senior, mungkin Pak Kepalanya. Aku wis limo, wis mas membimbing 5 orang, wis ganti siapa gitu ya, siapa tahu. Tapi sebisa mungkin agar lebih mudah nanti birokrasinya kan tentu yang punya kewenangan adalah atasan kita. Ya, kalau masih bisa dirayu atau masih bisa diberikan argumentasi, Bapak saja Pak, nanti Bapak tinggal dawuh nopo, nanti biar saya laksanakan, itu lebih mudah untuk atasan. Karena nanti yang datang biasanya adalah kepala kantor untuk membela Bapak Ibu atau mempertahankan di hadapan penguji adalah atasan yang diberi undangan ya. Jadi biar kita nggak mindon gaweni nerangke Kasubag TU-ne untuk menjadi mentor kita, terus yang datang Pak Kepala gitu. 2 kali nanti Bapak Ibu kerja. Jadi sebisa mungkin Pak Kepala saja kalau masih mau, masih kerja. Kalau enggak ya nanti ada komunikasi lebih lanjut. Itu yang harus Bapak Ibu tindak lanjuti atau lakukan setelah ini ya. Untuk tugas agenda 2 kan semuanya sudah selesai ya, beres ya. Agenda 2 clear ya. Tinggal Bapak Ibu nanti mengikuti di agenda. Halo? Ada sesuatu? Halo Bu, halo. Nggih, untuk agenda 2 kan clear nggih, Bapak Ibu, berarti tidak ada tugas yang belum dicek kan? Tinggal diberi nilai saja di PLC. Iya, semuanya sudah dipresentasikan. Sudah aman. Sudah. Ya, oke ya. Pokoknya Bapak Ibu sifatnya kami selalu menghimbau agar tidak ada yang ketinggalan. 1 orang atau 2 orang gitu ya, selalu mengikuti perkembangan bahwa kita ada tugas kelompok dan tugas individu. Untuk beberapa tugas kelompok yang penting-penting sudah kita presentasikan. Nanti tinggal Bapak Ibu nunggu untuk penilaiannya dari masing-masing tugas yang dikumpulkan. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan mengikuti agenda 3 ya. Bapak Ibu terkait dengan Smart ASN, mungkin ada muncul kebaruan-kebaruan ide, masih bisa dimungkinkan ya. Bapak Ibu mungkin ada perubahan atau perkembangan pola pikir yang tadinya agenda 2 selesai, Bapak Ibu, aku mau mengambil RA-nya ini aja. Aku mau mengambil rancangan aktualisasinya ini judulnya gitu. Tapi nanti setelah Bapak Ibu mengikuti untuk pembelajaran agenda 3, Bapak Ibu ada perubahan pemikiran atau perkembangan pemikiran masih bisa dimungkinkan. Selama nanti RA-nya belum diunggah, nanti di akhir Bapak Ibu sampai deadline ada waktu ya Mbak Fitri ya. Nanti ada waktu untuk deadline pengunggahan RA ya. Masih selama itu masih bisa berubah kan Mbak Fitri? Kalau RA kan kalau tidak ada perubahan dari pengujinya ya nggak usah dirubah toh Bu. Iya, artinya Bapak Ibu kalau memang tidak ada sesuatu yang urgent, ya Nggak usah tetap, dirubah. ya nggak usah dirubah karena nanti harus munggah lagi, harus semua ini. Tapi kalau Bapak Ibu terpaksanya memang harus ada sesuatu yang berubah, bisa dikomunikasikan atau ada
setelah mengikuti materi kedua selesai, materi ketiga mungkin mereka ada perkembangan gitu loh, Mbak. Ya, kalau perkembangan iya mungkin. Iya, oke. Baik, itu pesan dari kami, Bapak Ibu tetap konsentrasi untuk melaksanakan tugas dengan baik, selesaikan semua tugas dan ikuti semua pelatihan dengan aktif dan lancar. Mungkin itu terkait dengan materi kita hari ini. Paparannya berarti agenda 2 sudah selesai semua ya, nggak ada hutang di antara kita ya, nggak ada dusta ya. Sudah selesai Bu hari ini Ya, agenda 2. oke, baik. Takutnya nanti ada sesuatu yang belum diselesaikan. Loh, Bu Lili itu suruh bikin infografis kok nggak dicocoke gitu ya. Suruh bikin materi kok nggak dilihat gitu kan. Jadi semuanya harapannya sudah dipaparkan dengan baik. Terima kasih. Mungkin dari saya cukupkan. Bisa ada tambahan selanjutnya, monggo nanti diskusi juga masih terbuka. Dari saya cukup Mbak Fitri. Akan berlanjut ke kelas berikutnya. Kita akan bertemu di jadwal yang disusun atau dicanangkan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Riri. Ada pertanyaan sebelum Bu Riri live? Iya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Saya Bu, Ini gimana Pak Maksum? ini terkait rancangan aktualisasi nih Bu. Ya. Kemarin kan sudah mengumpulkan tugas agenda yang buat matrik gitu ya Bu. Nah, waktu saya buat matrik itu kan jujur saya itu kan belum tahu mentornya. Saya kira mentornya itu memang ditunjuk nanti. Nah, setelah saya tahu mentornya Pak Kepala, itu saya baru konsultasi setelah mengumpulkan tugasnya. Nah, setelah konsultasi ternyata dari Pak Kepala itu ada beberapa opsi. Disuruh yang pertama ya intinya disuruh ganti karena memang ada beberapa isu yang memang lebih konkret untuk diaktualisasikan atau untuk dikerjakan itu Bu. Berarti nanti untuk rancangan yang diupload berbeda dengan matrik yang sudah saya kumpulkan, itu nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa Pak, selama itu memang rancangannya yang isunya itu memang perlu diperlukan untuk instansinya. Kan mentornya sudah ngasih masukan untuk apa temanya itu toh Pak? Udah Bu. Oke, berbeda enggak apa-apa. Oke Bu, atur suwun Bu. Oke. Cukup Bapak Ibu? Dan nanti siang tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya. Oke, nanti siang Bapak Ibu untuk kelompok berapa ini 34 angkatan 34 sudah memasuki materi agenda 3 bersama Pak Darwianto jam 2 siang ya. Berarti besok nggak usah ikut Zoom ya Bu ya? Nah, besok pagi ikut Zoom-nya yang pas apel pagi saja setelah ritual menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya, Bapak Ibu bisa langsung live nih. Itu kayak apel pagi, gantinya apel pagi. Oke, terima kasih. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.